Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suyudi dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia ini tidak mudah. Namun beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol 5M ini untuk membantu penjaga virus corona? Berikut ini protokol kesehatan 5M tersebut. 1. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu faktor kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya 20 detik beberapa kali sehari, terutama sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung, saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman lainnya, gunakan sabun dan air pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60% yang biasanya kita sebut hand sanitizer. Kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau disebut WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Namun, virus corona semakin merajalela sehingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring berjalan waktu. Beberapa kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik orang sehat maupun orang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegakkan oleh Presiden Joko Widodo. Center of Disease Control atau disebut CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC menghimbau masyarakat harus memakai masker meski dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika pertama, terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang keempat, ruangan sempit. Yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. 3. Menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, di sana disebut menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, menghindari terkena droplet dari orang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan untuk melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan sebagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak yang sering kamu bertemu dengan orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama
bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset lansia dan pengidap penyakit kronis berisiko yang lebih tinggi terhadap virus corona. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berbeda di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang dengan selamat. Dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan terinfeksi seseorang dengan cepat. Yuk terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu, jangan lupa untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Dan terakhir, saya akan menyebutkan pentingnya vaksinasi. Sebelumnya, apa itu vaksin? Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 telah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Apabila cakupan vaksin tinggi dan merata, maka akan terbentuknya suatu kekebalan kelompok. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya yang ada. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibanding dengan efek samping yang dihasilkan vaksin. Dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Merupakan perubahan alami yang dialami ibu hamil, membuat sistem imun di dalam tubuh juga dapat berubah. Center of Disease Control atau CDC telah menyebutkan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui boleh melakukan vaksinasi COVID-19 untuk menekan potensi terinfeksi. Meski begitu, setiap kebijakan tetap berbeda-beda dimanapun berada. Alangkah baiknya untuk berkonsultasi kepada dokter sehingga kesehatan dan keselamatan itu terjamin, dan menanggulangi pandemi COVID-19. Upaya vaksinasi yang dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dan penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok, maka pencegahan yang efektif sampai saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M. Dengan double masker medis yang dilapisi dengan luarnya berupa masker kain untuk menutupi rongga dari masker medis tersebut. Menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Vaksin COVID-19 aman dan halal
Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa sudah memberikan fakta bahwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Oleh karenanya, meskipun banyak yang beredar isu dan hoak mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna kepentingan bersama. Seperti vaksin, pada umumnya COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Setelah menerima vaksin tersebut, pertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan infeksi di masa depan. Efek samping biasanya yang berlangsung 3 hari akan hilang dengan sendirinya. Namun untuk beberapa kasus, vaksin dapat menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. KIPI berbeda dengan efek samping biasa, sehingga perlu penanganan khusus bagi yang mengalaminya. Yuk sama-sama kita jaga protokol 5M dan segera vaksinasi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita agar terhindar dari penyebaran virus corona. Sekian sosialisasi tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.